Sorry. Gak apa-apa. Oh iya dong. Hidup gue bakal happy terus. Makasih. Karena udah nggak ada lagi pengganggu di hidup gue. Mau kemana? Boleh aku temenin? Apa? Boleh aku temenin? Boleh. Oh ya. Aku Helvi. Kamu? Nirmala. Nirmala. Kamu sendirian aja? Aku sama teman-teman aku, tapi teman-teman aku pada nyebar, jadi aku pengen di sini aja sama kamu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Sama dong, aku juga sendirian. Ada apa? Helvi, maaf. Kayaknya kita sampai sini aja ya. Aku lupa ada janji sama teman aku. Loh. Nirmala, tunggu dulu. Jangan coba-coba deketin Ibu Nirmala. Namanya kamu siapa? Hah? Bapaknya dia? Ada aja ngatur-ngatur. Alah, banyak ngomong lo ya. Dasar bodyguard gak becus. Udah saya bilang jangan ganggu dia. Bu, saya hanya patuh sama bos besar. Ini perintah. Sekarang Ibu pulang. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Nggak apa-apa. Pizza. Pizza pesanan Nona cantik. Kirain punya saya beneran, gak taunya alih profesi jadi tukang pizza. Yang penting kan kita bisa jadi ketemu. Ya nggak? Ya udah, sebentar lagi suami aku pulang. Sekalian siapin ke dalam ya. Ya, Mbak. Mari. Sekalian saya bantu ya. Ih, kamu bisa banget sih cari kesempatannya. Ya iyalah bisa. Ini semua berkat begitu besarnya motivasi aku sama kamu. Sampai otak aku berpikir, gimana caranya aku bisa berdua sama kamu sekarang? Ya ampun. Selamat siang, Bos. Gimana? Aman? Situasi aman terkendali, Bos. Beres. Ada tamu yang datang atau seseorang? Tidak ada sih, Bos. Cuman tadi ada tukang pizza pesanan Ibu Nirmala. Terus tukang pizza sama Ibu ke dalam, Bos. Apa? Tukang pizza di dalam? Iya, Bos. Ada yang nggak beres nih. Suami aku. Nirmala, di manakah sembunyikan laki-laki yang pura-pura membawa pizza itu? Aduh, Mas kok udah pulang? Sini. Mas, jangan marah-marah dong. Masa sama tukang pizza aja cemburu sih, Mas? Mas pasti capek sini, malah pijitin ya. Yuk. Siapa kamu? Apa itu? Wah, kamu kan ya di kafe itu. Wah, kamu nyamar jadi tukang pizza ya? Jangan kabur lo! Ada apa ini? Bos, ada penyusup, Bos. Mobil Bos dibawa sama tukang pizza itu, Bos. Dan ternyata tukang pizza itu adalah laki-laki yang pernah kita hajar kemarin, Bos, di kafe. Lapor ke polisi. Siap, Bos.
Jadi kamu main gila sama orang itu? Ampun Mas, ampun. Apes banget sih hidup gua. Gimana sih ini? Bukannya makin enak? Ngaco nih. Iya, halo sayang. Kamu pikir saya Nirmala? Saya suaminya Nirmala. Sampai kapanpun, kamu akan kukejar. Tapi Pak, sumpah kenapa semuanya jadi kusut kayak gini? Belum juga dapat duit. Gimana caranya gue dapat duit buat berobat nyokap gua? Udah kegep aja sama suaminya tuh orang. Terus gue dapat apaan kalau kayak gini? Ah! Aduh, apa lagi nih? Segala kena tilang. Bapak. Selamat siang, Pak. Ya Pak, selamat siang. Tolong keluarkan STNK dan SIM Anda. Kami tegaskan, tolong keluarkan surat-surat Anda. Gini Pak, kebetulan surat-suratnya saya simpan di dalam dompet dan dompetnya ketinggalan di rumah saya, jadi saya nggak bisa tunjukin ke Bapak sekarang. Kalau begitu, ikut saya ke kantor. Tapi saya lagi buru-buru Pak. Jelaskan saja di kantor. Ayo ikut. Ini waktunya aku untuk mendapatkan simpatiknya Helvi. Nawa itunya benar-benar harus sebaik-baiknya. Iya Pak. Kalau masih bolak-balik ke sana karena istri orang, sayang sekali. Iya. Saya kasih tau kamu ya, Iya Pak. Jakarta tuh lautan perempuan cantik. Tuh. Ya, Ayo masuk. Jangan ada ulah macam-macam ya. Ngerti? Orang baru. Oi. Pakai tiket apaan lo masuk sini? Muka-muka kayak gini, lu maling duit orang lu ya? Boy, lepas baju lu. Rapian lu pakai pakaian kayak gini di penjara, ngerti? Lepas. Saudara Helvi, ada telepon untukmu. Halo? Apa? Ibu meninggal? Kenapa ini? Kenapa? Helvi kamu sabar. Ada aku di sini untuk bantu kamu dan aku akan memberikan jaminan untuk mengeluarkan kamu dari sini. Ini semua tuh gara-gara kamu, tau nggak? Ibu aku tuh meninggal gara-gara kamu. Seandainya aku nggak pergi ke Jakarta, aku nggak akan pernah ketemu kamu dan semuanya nggak akan jadi kayak gini. Helvi. Apa kamu pikir dengan kamu mengeluarkan aku dari penjara, semuanya akan kembali baik-baik aja gitu? Asal kamu tahu ya, In, kamu itu cuma membawa sial di hidup aku, ha? Helvi, aku mohon kamu jangan bicara seperti itu. Aku masih cinta sama kamu. Alah, apa yang kamu tahu tentang cinta, ha? Omong kosong dengan itu semua. Helvi, aku sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi, Helvi. Dan aku sudah kehilangan semuanya karena aku lebih memilih kamu. Ah, udahlah. Aku udah sungguh-sungguh mau pergi dari kamu. Karena semuanya udah nggak ada lagi yang perlu diperbaiki. Terlalu beresiko buat hidup aku, tahu nggak? Helvi, Helvi. Helvi. Helvi, tolong kamu jangan tinggalin aku, Helvi. Lepasin nggak? Helvi, tapi... Lepasin nggak?
Helvi, tapi aku nggak bisa ditinggalin sama kamu, Helvi. Kamu denger ya? Lu perempuan kan? Harusnya lo punya malu. Kalau laki-laki udah nolak, harusnya lo minggir. Kalau aku nggak bisa dapetin kamu, siapapun juga nggak akan bisa dapetin kamu. Kamu harus celaka, Helvi. Oke, Helvi sekarang usianya 25 ya. Sekarang 24 jalan 25 sih. Jalan 25 berarti ya. Nah gini maksudnya kan tadi Roy kan membaca kamu itu ekonominya lagi nggak baik, kesedihannya lagi mendalam, barangnya banyak yang dijual-jual. Kalau kamu sadar sebenarnya apa yang terjadi detik ini adalah hasil dari kumpulan keburukan kamu selama 7 tahun ke belakang ini. Jangan, ampun jangan siksa saya lagi, jangan siksa saya lagi, ampun jangan. Ibu, maafin Helvi. Kamu yang tenang, ya. Suster, silakan. Bu, maafin Helvi, Bu. Udah tenang, ya. Pergi kamu, pergi. Tenang. Jangan dekat-dekat aku. Tenang. Pergi. Dia kenapa, Dok? Tidak apa-apa. Dia berhalusinasi akibat depresi berat. Tolong kamu pergi dari sini, jangan dekat-dekat aku lagi. Enggak ada yang menyakiti kamu. Enggak apa-apa. Tenang. Aduh, untung aja selamat. Hampir gua ketangkap satpol, aduh. Woi! Bapak, lepasin dong, lepasin. Lo. Saya bukan orang gila, Pak. Lepasin. Jangan bohong. Pasti orang gila. Tangan saya sakit, Pak. Jangan alasan. Ini belum sembuh, Pak. Dari rumah sakit, serius. Lepasin, Pak. Aduh. Sakit. Woi, jangan kabur, woi. Wah, cepet banget larinya. Assalamualaikum. Tenang. Mari ikut saya ke dalam masjid. Tapi Pak Ustadz, mereka bakal terus-terusan kejar saya, Pak Ustadz. Makanya saya harus tetap bersembunyi. Karena bisa aja anak buahnya Pak Sabto ngejar-ngejar saya atau anak buahnya Pak Toto. Atau mungkin mereka suruhan ibu saya biar bisa menghukum saya. Ibu saya udah meninggal, Pak Ustadz. Ya, lebih baik nanti kamu cerita aja di dalam musola. Ayo. Sebaiknya kamu putuskan hubungan ini semuanya. Karena saya sedikit ingin sharing bahwa kamu menjadi simpenan itu istri orang. Tapi kamu pernah berpikir tidak, orang-orang yang di belakang sang istri tersebut itu merasakan seperti apa jika tahu. Saya ingin share sedikit hal bahwa kesedihan melihat seseorang diambil sama laki-laki lain itu luka batin yang mendalam, Helvi. Silakan masuk, Pak. Dipilih. Ya. Benar yang dikatakan Ustadz. Menikah itu pasti jauh lebih baik. Dan agar aku bisa benar-benar hijrah, aku harus membuang semua masa lalu aku yang buruk.
Begitu juga hal-hal yang bisa membuat aku membawa kembali ke hal yang buruk lagi. Usia masih muda. Niatnya deh dibenerin dulu ke Jakarta apa? Lupakan. Pernah ganti nomor nggak? Belum pernah sih lagi ini. Masih tetap Ganti nomor aja biar nggak dihubungin lagi. Iya. Ya? Iya. Ya, sayang loh kamu kayak segini juga masih kelihatan cakep, sayang. Masih muda. Kamu harus bolak-balik buat istri orang. Duh, dosanya besar. Makanya saya niat kesini kan, insya Allah saya nggak balik lagi. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya sudah dibukakan pintu rezeki yang halal. Untuk membuka pintu rezeki yang halal, tentunya kita harus bekerja keras. Dan salah satu cara untuk membuka pintu rezeki tersebut adalah dengan cara berdagang.